Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lanjut ternyata ya. Tadinya mau pulang, ternyata karena hujan, jadi saya lanjut dulu ya. Kita langsung aja ke eh, chapter berikutnya gitu ya. Kita akan kemarin di sebelumnya kita sudah preparation ya, menyiapkan Kali Linux di VirtualBox ya. Nah, kita akan coba mulai melakukan step-step hacking ya, dengan target yang sudah disiapkan ya. Jadi sekali lagi setiap awal video saya akan selalu disclaimer ya, ini untuk proses pembelajaran. Jadi teman-teman silakan untuk mempelajari nanti apa yang didapatkan, jangan sembarangan untuk di uji coba ya. Kita harus melakukan apa namanya, hacking pada tempatnya ya. Kita harus menjadi ethical hacker. Oke. Nah, saya akan buat ini dengan saya pakai ini ya, pakai mikrofon dan speaker yang bawaan dari laptop, karena kemarin tadi saya pakai handsfree malah jadi jelek gitu hasilnya, agak putus-putus. Oke, jadi saya sudah sampaikan kita punya labsnya, kita punya target yang sudah didesain ya, kita akan pakai itu. Tapi intinya poinnya bukan masalah targetnya, tapi bagaimana cara kita melakukannya gitu ya, itu yang perlu. Target itu dibuat hanya sebagai objek ya untuk kita belajar. Oke, di sebelumnya kita sudah preparation Kali Linux ya. Jadi ini Kali Linuxnya ya. Saya melakukan upgrading ya, karena menunggu tadi saya coba upgrading, biarkan saja dia berjalan ya. Sambil jalan saya akan lanjutkan ya. Jadi kita punya target ya, alamat yang sudah saya siapkan yaitu di ctf./root.id. Ini domain saya sendiri untuk sebetulnya untuk main-main aja gitu ya. Jadi ini adalah salah satu server yang sudah disediakan. Jadi apa dia? Dia adalah server aplikasi web ya, yang dibuat memang kami buat jadi semacam cyber range gitu ya, jadi target ya. Jadi kalau diakses itu ctf./root.id. Nah, saya tidak jamin ini akan dibuka terus ya, tapi untuk saat ini pembelajaran masih kami pakai. Jadi ini memang kami buat ya. Jadi di Politeknik Caltech kami punya Cyber Security Center, kita punya CISERT, dan ini salah satu labs untuk belajar hacking ya. Nah, ini websitenya. Jadi kita akan melakukan assessment terhadap website ini nantinya ya. Jadi targetnya adalah ini. Tahap pertama yang biasa kita lakukan dalam proses hacking yaitu melakukan gathering information, mencari tahu ya. Nah, kita lihat ya bahwa di sini ada domain tadi ctf ya, ctf./root.id. Ini domainnya. Jadi kita tes untuk lakukan ping. Oke, it's okay, jalan. Dan biasanya gathering information kan ping untuk mendapatkan IP ya, atau kita lakukan ns lookup ya. Kita lakukan untuk mendapatkan IP-nya ini ya. Kemudian informasi apa yang bisa kita dapatkan? Tadi sudah buka websitenya ya. Selain buka-buka website, nanti silakan kita buka-buka. Nah, kita cari apa lagi? Kita cari siapa sih ini? Karena ctf./root.id itu adalah subdomain dari /root, kita cari tahu siapa ini. /root.id. Kita bisa gunakan tools Whois ya. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan more ya supaya dia tahan layar. Oke. Jadi di sini dia adalah domain milik Indonesia, terregistrasi di Pandi ya, dibuat tahun 2019 dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah digital registranya ya, artinya ini dia pakai digitalregistra.co.id. Kalau posisinya di Sleman Yogyakarta berarti kemungkinan besar ini adalah rumah web ya, kemungkinan besar ya. Memang iya. Jadi ini ceritanya kita analisis, saya pura-puranya nggak tahu, itu memang iya rumah web ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini dia sudah pakai DNSSEC, kemudian dia pakai Cloudflare ya. Jadi DNS-nya diatur oleh Cloudflare ya. Oke. Sekarang kita bisa lakukan juga untuk melihat posisi itu kan tadi domain ya, milik siapa.
sebetulnya domain yang tidak diprotek ya tadi contohnya itu dia diprotek, artinya informationnya tidak di disclosure ya, siapa yang punya, tidak diekspos ya. Contoh yang bisa kita coba cek punya kampus mungkin ya, coba saya cek. Oke, ini juga masih diprotek ya, ini di Indoreg. Saya coba ITB deh ya, atau kampus saya yang lama ya, kita cek. Oke, nah ini tidak diprotek ya, jadi kita bisa tahu siapa administratif kontaknya, siapa technical kontaknya ya, kemudian NS servernya apa dan seterusnya ya, termasuk yang lain-lain ya. Itu informasi yang bermanfaat. Dalam hacking kita bisa lakukan gathering informasi apapun, sekecil apapun informasi itu cukup bermanfaat ya untuk melakukan assessment. Oke, kita sudah tahu domainnya punya siapa, IP-nya berapa, kemudian alamatnya tadi apa ya. Nah, untuk IP kita tadi sudah NS lookup ya, sudah seperti ini. Untuk IP ini kita juga bisa lakukan lookup karena IP ini pasti ada yang punya kan. IP ada yang punya, so kita bisa cek siapa yang punya IP. Who is, gitu ya. Ini adalah IP-nya. Biasa kita kasih more biar nggak panjang. Oke, jadi kelihatan bahwa yang punya, yang terregistrasi di Appnik. Jadi teman-teman yang masih belum paham domain atau IP itu ada yang ngatur ya. Nah, kalau IP itu dari IANA turun ke region registrar gitu ya. Kalau kita di Indonesia itu Appnik, Asia Pacific Network ya. Kemudian Appnik itu ada di Brisbane ya kalau nggak salah, Australia. Kemudian dari Appnik turun ke kita, ke lokal kita IDNIC ya, lokal region lah gitu. Nah, dari lokal baru turun ke ISP. So, IP ini milik ISP, PT One Rio Indo XP. So, ya kita lihat dari situ ya. Kemudian kita bisa tahu dia posisinya ada di mana, Jalan Haji Sulaiman dan seterusnya. Kemudian siapa kontaknya, kemudian person in charge-nya ya. Kemudian nomor telepon dan sebagainya kita bisa lihat dari sini. Ini adalah gathering information. So, kita bisa tahu posisi dia ada di mana, Pekanbaru, Riau. Ya. Jadi ini server CTF ada di situ. Ya, itu informasi. Nah, informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan? Ya, kita bisa gunakan, sebetulnya ada beberapa tools untuk melakukan lookup ya. Lookup entry DNS. Jadi gini, ketika kita punya target, ctf.root.id tadi ya, ada nggak sih yang lain selain itu? Nah, itu sebetulnya ada banyak tools ya. Di sini kita bisa lihat information gathering ya. Nah, DNS analysis di sini ada. Kita bisa pakai Dimitri ya. Kita bisa pakai DNS Recon ada sebetulnya, mana ya? Saya nggak tahu di sini ada nggak. Karena biasanya pakai command line. Oh, ada tuh. DNS Recon ini juga bisa dipakai ya untuk kita mencari tahu ada nggak subdomain yang lain. Kita coba cek dulu, saya lupa caranya. Nah, ini agak berat karena saya lagi installing kayaknya. Nah, lagi installing baru 22%. Oke, no problem ya. Itu bisa, atau Fierce ada nggak ya? Fierce ada, saya lupa ininya, sintaknya. Wah, dia berat sekali. Oke, jadi kita bisa gunakan, dan ini Fierce ini adalah DNS scanner, kita bisa pakai ini ya. Jadi kita cukup Fierce minha nama domainnya gitu ya. Kita coba Fierce minha /root.id, kan itu topnya ya, topnya. Oh, ternyata salah, sebentar. Fierce minha, minha itu helps. Oke, min domain. Oke. Fierce min domain /root.id. Nah, ya. Jadi dia melakukan gathering information terhadap nama domain ini, ya. Kalau terhadap IP tadi kita sudah coba
eh, cari tahu IP ini siapa yang punya gitu ya. Itu dari whois ya, dari registrar. Kemudian kita bisa cari informasi domain lain dengan Firs. Tadi ada DNS Recon, seharusnya juga bisa. Saya besarin dulu, coba lihat DNS Recon. Ini juga bisa dipakai, tuh kan, DNS enumeration. DNS Recon min-d ya, kita bisa cari misalnya tadi /root ya. Kita coba aja. Nah, ini zone transfernya failure ya, karena udah pakai Cloudflare. Itu akan lama dia nanti. Nah, ini contoh dia dapat dari DNS Recon ya. Ini masih NS-nya, kemudian ketemu ada alamatnya adalah ini gitu ya. Ini alamat dari Cloudflare ya. Kemudian yes, ini adalah IPv6-nya, kemudian TXT ini juga bisa. Saya akan coba cari yang lain ya. Coba domain apa ya? Oh, kami punya ini domain untuk main-main ya. Oke, kita bisa lihat di sini DNS-nya ada di mana. Oke, kemudian dia punya CloudNS ya. Jadi dipasang ini di CloudNS. Ya. Kemudian mail entry-nya ada. Bisa kita cek di situ, ada mail entry. Kemudian ini dia coba enumeration untuk SRV untuk mengetahui ada services apa yang terbuka gitu ya. Ternyata nggak ada. Oke. Ya. Sama, yang ini juga begitu. Firs juga bisa melakukan yang itu. Jadi ini adalah contoh tools untuk melakukan information gathering ya. Oke. Pokari tadi ya. Nah, ternyata dia coba zone transfer failure, kemudian wildcard-nya juga failure gitu ya, nggak ada. Kemudian ya informasi-informasi yang didapat mungkin ini agak lama biasanya. Ya, ini informasi domain. Kenapa kita cari ini? Nah, gitu ya. Kenapa kita cari ini? Bisa jadi di dalam satu server itu dia punya domain yang subdomain yang berbeda. Dan kita jadi tahu ada aplikasi apa saja yang ada di situ kalau kita tahu subdomainnya gitu ya. Nah, kalau kita tahu subdomainnya ada apa saja, kalau bolong aplikasi yang ini tidak ada, kita bisa pindah ke yang lain gitu kan. Kan gitu ya ceritanya. Cuman karena ini sudah dispesifikan, saya sudah sampaikan tadi ya, sudah untuk pembelajaran sudah disediakan targetnya yaitu ctf.id. Jadi prinsipnya kita bisa lakukan information gathering secara umum, termasuk kita cari di internet ya, itu juga information gathering. Google hacking gitu, dari Google kita cari yang sitesnya ini atau yang domainnya ini, itu juga bisa kita lakukan. Nah, oke, jadi kita di situ sudah gathering information. Kita coba cek ada mungkin yang bisa kita lakukan lagi. Oke, Dimitri ya, ini sering juga untuk dilakukan ya. Nah, ini kita bisa pakai Dimitri, ini pakai konsol aja biasanya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat, Dimitri adalah Deep Magic Information Gathering Tool ya. Kepanjangannya ya, Deep Magic Information Gathering Tool. Jadi dia memang untuk mencari informasi, gather informasi tentang sebuah resources gitu ya. Nah, di sini kita bisa perform dengan nama sebentar. Nah, ini ya, pakai w ini saya lupa apa. W adalah whois lookup ya. Ya, ini bisa kita lakukan mirip dengan yang tadi. Berarti Dimitri min w /root. Oke. Jadi dia akan cari informasi menggunakan Dimitri, kemudian dia coba lakukan scan. Unable to connect ya. Connection failed. Oke, jadi dia tidak berhasil. Kita coba yang lain. Ya, ini intinya karena sudah pakai Cloudflare ya. Saya nggak mau nanti gara-gara lab ini web yang lain kena gitu ya. Jadi memang agak dipindahkan ke Cloudflare kemarin. Oke, kita coba yang lain, Pokari ID. Nggak bisa juga ya. Oh, dia tidak terkoneksi ke whois server. Jadi ini mirip dengan kita gunakan whois tadi ya. Jadi dia mencari informasi tentang sebuah
domain ya. Tapi tidak hanya itu, Dimitri punya banyak punya banyak fungsi ya. Di sini bisa cari internet numbers ya, who is lookup dan host targetnya, kemudian cari dari netgraph ya, itu juga bisa, kemudian cari subdomain ya, search, perform subdomain search on specific target, cari subdomainnya, kemudian itu biasanya dengan coba karakter gitu ya, random gitu, kemudian yang mana yang hit, yang mana yang reply, berarti ada subdomain itu gitu, itu prinsipnya ya. Terus bisa mencari email ya dari domain atau subdomain tertentu gitu ya, dan lain-lain ya. Termasuk di sini ada TCP port scan ya, kemudian ya ini port scan, kemudian di sini ada port scan lagi tapi dengan filter port ya, dan seterusnya. Jadi banyak opsi ini, kita bisa lihat dari manual. Oke. So posisinya kita sudah tahu bahwa ada target yaitu ctf./root.id. Ini sudah disiapkan. Tapi gathering information, sekali lagi, kalau kita belum tahu spesifik target, kita bisa cari yang lain ya. Misalnya secara umum nih, kita mau lakukan asesmen untuk kampus A kan satu domainnya ya. Kalau kita belum tahu target mana yang kita mau akan coba penetrasi testing ya, kita mau jadikan target, kita belum tahu, kita bisa lakukan gathering information. Termasuk tadi ya, pakai DNS Recon, pakai Fierce, pakai Dimitri, kita bisa cari ada possibility subdomain lain yang mungkin ada problem gitu ya, yang perlu di assessment. Jadi bisa jadi aplikasi A dia bagus, aplikasi B nya dia jeblok, dan ternyata dia ada di server yang sama ya. Akhirnya kita bukan masuknya lewat aplikasi A tapi masuknya lewat aplikasi B. Itu gunanya kita melakukan gathering information ya, reconnaissance ya, kemudian scanning ya, itu tujuannya ya. Jadi kita sudah punya target CTF ya. Jadi dia adalah aplikasi web ya. Tadi kita sudah disampaikan informasinya dari awal bahwa dia ada aplikasi web yang nanti akan dijadikan subjek untuk melakukan analisis ya. Jadi ini websitenya, saya bukain sekali lagi ya. Memang kami buat agak sedikit mancing gitu ya. Dibilang kami bikin di sini we are here, please hack us gitu ya. Terus di sini dibilang find something interesting on us gitu ya. Cari sesuatu yang menarik. Oke. Kalau dia adalah aplikasi web, berarti otomatis ya, dia akan buka port 80, sudah pasti ya. Berarti ada port 80 yang terbuka, kita bisa cek ya. Nah, kalau kita mau melakukan scanning, kita bisa lakukan scanning itu sebetulnya untuk range IP, bisa sebetulnya ya. Bisa juga kita lakukan untuk spesifik IP ya. Jadi ada scan IP, ada scan ports. Nah, ini dia. Kalau scan IP, kita bisa pakai aja Zenmap. Di sini ada Nmap harusnya. Aneh nih, ya. Nmap yang, ini Nmap yang ini, yang yang sama dengan command line. Ada sebetulnya yang pakai graphical. Saya nggak tahu ada nggak di sini. Nggak ada. Dulu ada Zenmap namanya. Oke, nggak apa-apa. Pakai Nmap itu kita bisa pakai rank juga, ya. Nmap. Nah, kita lihat dulu ya. Ini NSLOOKUP dulu. Nah, ceritanya kita nggak tahu nih tadi ya ada siapa saja. Ini kita bisa scan. Kalau addressnya ini, kalau dia satu blok berarti kan 0/24 ya. Maka kita bisa scan dari 0 sampai 255 gitu ya. Berarti 1 sampai 254. Nah, kita bisa gunakan Nmap sebetulnya. Nmap saya lupa apa begini bisa. Saya lupa ya. Nah, kalau bisa dia biasanya akan ngasih tahu host alive-nya yang mana. Ya, tapi ini biasanya akan lama. Ya, akan lama. Nah, mungkin kita coba buka browser aja. Nmap scan alive host. Nah, ini iya betul. Nah, ini akan lama sekali ya.
Jadi kita bisa cek active host. Biasanya kan kita dapat target itu kan kalau kita udah masuk ke sebuah network, kemudian kita nggak tahu nih mau ke yang mana yang live gitu kan. Nah ini bisa. Ini ada how to find live host on network. Saya lupa opsinya saja. Tapi pakai Nmap harusnya bisa. Ini akan lama nih. Sepertinya saya salah. Iya, agak berat ya teman-teman ya. Kita harus sabar. Sabar, ini ujian katanya. Oh, ini juga prosesnya masih 28%. Nah, connection next time. Kita coba cari yang lain. Kalau kita bekerja di dalam virtual machine yang kayak gitu ya, performance-nya akan kurang bagus. Kenapa ya? Memang bukan hardware aslinya langsung kan. Oh ini dia, SP. Belum tahu ya. Ini dia bertanya. Iya benar, min SP benar. Nah, jadi begini ya, Nmap min SP 103.19.208.0/124. Karena dia tadi CTF/itu 101, berarti satu networknya adalah yang ini, ya kan? Nah, ini dia prinsipnya menggunakan SYN, paket SYN ya. Tapi beberapa provider network biasanya ini udah langsung detect ya, dan udah langsung blocking. Jadi ada kemungkinan ini tidak berhasil. Ya. Nah, ini ya. Sepertinya tidak berhasil. Atau bisa pakai dulu ada namanya Zenmap ya, seingat saya. Nah ini Nmap tapi dia pakai graphical user interface. Cuman sepertinya bawaan ini sudah tidak ada lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya, dia melakukan scanning 256 IP address ya. Ada 57 yang up. Nah kira-kira cara kita mendapatkan itu kayak gitu. Jadi ini nggak ketemu, kemudian nah ini adalah yang ketemu ya, 1, 11, 12 dan seterusnya. Ini ada katanya 30, ini ada ya, termasuklah punya kita yang 101 tadi ya. Jadi kalau kita masuk ke sebuah network kita belum tahu targetnya, kita bisa scan seperti ini, cari dulu yang hidup di network itu apa ya. Nah ini pakai Nmap bisa, atau pakai Zenmap. Ini dulu ada di Kali, sekarang sepertinya udah dihapuskan ya. Ini. Jadi prinsipnya di Nmap juga. So kita kembali ke sini. Setelah kita ketemu yang namanya target ya. Jadi ada network, kita masuk ke dalam networknya, kita scan siapa yang hidup, ketemu salah satu ceritanya adalah yang ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan scanning terhadap target ini gitu ya. Jadi sudah gathering information, enumeration, scanning ya, finding vulnerabilities-nya nantilah ya. Jadi kita scan specific host ya, karena kita udah tahu dia IP-nya berapa targetnya ini. Kita bisa typo Nmap ya. Nah kita langsung masukkan IP, dia akan mencari dari IP itu apa yang terbuka ya. Tadi saya sudah sampaikan dia adalah aplikasi web, otomatis port 80 terbuka ya kan, terbuka ya, yaitu sebuah web ya. Nah yang jadi pertanyaan, ada yang lain nggak? Ada, ternyata di sini ada 2 domain katanya, open ya. Kemudian ada RPC bin ya, kemudian ada 2020 Synupage server. Apa ini ya kita nggak tahu. Kita bisa lebih spesifik lagi, kita tambahkan opsi Nmap min A saja, kemudian targetnya. Dia akan mencoba mendapatkan informasi yang lebih detail terhadap port yang terbuka tadi ya.
Jadi dia akan coba scan, kemudian dia akan lihat apa ini servicesnya. Karena setiap services itu akan punya banner gitu ya, akan punya headernya kan. Ini aplikasi apa? Nah ini ya seperti ini contohnya. Kita buat nmap min a tadi mana di atas. Nah ini ya. Maka tadi kita udah tahu nih 53 terbuka. Ya, ternyata generate DNS response, berarti ini sepertinya bukan di dia ini, tapi di networknya ada DNS yang aktif ya. Kemudian 80 ya ketemu, bahkan termasuk seperti ini dia udah mulai ketemu dengan nmap ya. Ada TTP robots.txt, ada 2 yang upload dan file ya, kita jadi tahu ya. Tapi ini udah masuk ke dalam vulnerability assessment ya, tapi walaupun masih scanning ya. Dapat titlenya PCR Cyber Security Learning, kemudian dia pakai Apache 2.4 dengan OS Debian, itu informasi ya. Kemudian RPC ya, Remote Procedure Call ya. Nah, ini port 1111 ya, ini versinya. Kemudian 2020 tadi yang kita nggak tahu, ternyata dia adalah SSH ya, dan itu adalah Open SSH 67 Debian ya. Kemudian ini adalah enkripsi yang dipakai, DSA, RSA, CDSA, ED2551 dan seterusnya ya. Nah ini beberapa informasi yang bisa dipakai, termasuk di sini dia bilang service info, OS-nya adalah Linux ya. Jadi ini kita bisa melakukan port scan untuk mendapatkan informasi, kemudian melakukan scanning. Nah nextnya apa yang akan kita lakukan? Dari service-service yang ada ini, kita cari ada nggak yang vulnerable. Jadi kalau membayangkan ada rumah gitu ya, kita cari tahu dulu berapa buah pintu, berapa buah jendela gitu ya. Rumahnya posisinya di mana, itu tadi gathering information ya. Rumahnya posisinya ada di mana, di alamat berapa, di mana lokasinya. Nah, terus kita lihat ya, kan finding information ya, kiri kanannya apa, tetangganya apa. Kemudian kita scan, kita kelilingi rumah itu. Ada berapa rumah, ada berapa pintu dia, ada berapa jendela dia. Ini kita sampai sini. Ya. Nah, nextnya, langkah berikutnya adalah dari semua pintu tadi, dari semua port ini, kita lihat mana yang punya potensi untuk masuk, atau yang mana yang lemah, gitu ya. Nah, kita cari, kita analisis nanti. Walaupun kita udah kelihatan di sini ya, pasti udah kelihatan karena ada services yang memang dia up ya. Kemudian dari hasil nmap pun sudah ngasih clue ya, bahwa ini ada services website katanya. Kalau kita lihat secara umum aja gitu ya, 53 ngapain gitu ya. Ini kan over network karena bukan di dia ya. Nggak dapat nih apanya, service versionnya. 80 ini yang kemungkinan besar adalah celahnya ya. 111 ini adalah RPC bin ya, 2020 juga OpenSSH juga nggak mungkin untuk ditembus. Kenapa? Enkripsinya aja seperti ini ya. Kalau kita mau tembusin mau berapa tahun ya, mau berapa lama kita untuk nge-brute force-nya, kira-kira begitu ya. Jadi yang possibility nanti adalah ini. Cuman kita akan lanjut lagi di yang berikutnya ya. Jadi kita sampai sini dulu. Nanti di video berikutnya ya, kita akan coba dari port yang terbuka ini kita lakukan assessment yang mana memungkinkan. Sebetulnya ini ya yang memungkinkan kita udah dapat ya 80. Dari 80 ini nanti baru kita lihat lagi. Udah dapat pintunya, terus nampak salah satu yang ini kayaknya pintunya nggak pakai gembok. Nah gitu ya, bisa nih kita masuk lewat sini. Nah, kita intip pintu itu ya, kita lihat nanti apa dia pakai rangka apa ya, apanya yang lemah. Nah, nanti dari situ kita sebutlah, kalau secara teknikal di hacking ya disebut vulnerability assessment ya. Jadi video pertama adalah preparing, video kedua adalah gathering information and scanning ya. Next kita akan cobakan vulnerability assessment ya. Kita lakukan assessment terhadap service-service yang ada ini, kemudian kita lihat
celah untuk kita bisa masuk ada di mana, ya. Itu mungkin teman-teman ya, saya sambil menunggu hujan tadi ya, dan saya sambung saja untuk dapat setidaknya bisa lah bikin video satu lagi sambil nunggu ini install. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk video keduanya. Kita fokus tadi untuk gathering information dan melakukan scanning, baik scanning host alive yang mana yang hidup di dalam network itu, ataupun scanning port dari host yang alive itu. Jadi ketemu dulu ada berapa komputer, dari 200 ada 50 buah tadi yang hidup. Dari 50 buah itu targetnya ada satunya itu dicari servicesnya apa yang hidup ya, yang mana yang on. Nah next dari yang on itu kita lihat nih, yang mana yang punya celah gitu ya. Nah secara gamblang tadi kita udah lihat, kemungkinan besar 80 ya, karena yang lain possibility-nya terlalu kecil untuk dilakukan hacking ya. Maka nanti target kita di video berikutnya adalah melakukan assessment vulnerability terhadap port 80-nya atau terhadap websitenya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Ketemu lagi di next chapter ya. Saya tutup. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.